Sebab kebohongan itu keharamannya bukan pada dzatiyah bohongnya, tapi doror yang akan ditimbulkan. Namun ketika dalam kebohongan itu tidak ada doror, justru ada maslahat yang justru bisa ditemukan dari kebohongan itu, maka kebohongan itu dilegalkan, cuman tidak bisa sembarangan nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim hafizakumullah. Kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman Hand Online. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah hukum berbohong kepada anak kecil? Wah, ini tanya pas banget ini. Jadi kita baru punya anak, kira-kira gimana hukumnya? Saya tanya ke istri saya aja dulu, gimana? Berbohong kepada anak kecil ya Mas ya. Jadi sebetulnya kebohongan itu tidak dilegalkan dalam syariat, seperti hadis yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rifkil. Tetapi pada dasarnya dalam Ihya dijelaskan bahwa kebohongan itu titik keharamannya bukan pada bohongnya itu sendiri, melainkan pada doror yang akan ditimbulkan daripada kebohongan tersebut. Bahaya yang akan ditimbulkan daripada kebohongan itu. Karena orang ketika dibohongi, dia akan sakit hati, dia tidak terima, serta kebohongan itu akan mendatangkan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan di awal. Jadi banyak sekali mafsadah yang akan timbul dari satu kebohongan. Begitu pula kebohongan ini juga akan merugikan orang lain sehingga hal itu dilarang. Tetapi dalam beberapa kasus ada pengecualian ternyata. Dalam Mau'izatul Mu'minin dikatakan bahwa berbohong yang diperbolehkan itu ada 3, yaitu adalah berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Ini bahaya ini. Goreng, lanjut. Kemudian berbohong kepada seseorang yang di situ demi untuk mempersatukan sebuah pertikaian. Yang terakhir, kebohongan yang diperbolehkan itu juga termasuk berbohong kepada anak kecil demi kemaslahatannya. Jadi ketika anak kecil itu misalnya sulit diatur atau ketika kita ini mengatakan yang sejujurnya dia akan sulit menerimanya, maka kebohongan itu diperbolehkan. Dalam Ihya dijelaskan demikian, karena tujuannya untuk kemaslahatan. Sebab kebohongan itu keharamannya bukan pada dzatiyah bohongnya, tapi doror yang akan ditimbulkan. Namun ketika dalam kebohongan itu tidak ada doror, justru ada maslahat yang justru bisa ditemukan dari kebohongan itu, maka kebohongan itu dilegalkan, cuman tidak bisa sembarangan nih Mas. Harus ada beberapa catatan yang memang di situ kemaslahatannya ini langsung bisa kita rasakan. Seperti contoh-contoh 3 tadi. Berarti dengan pendapat Ihya Ulumuddin ini tentunya kita agak ada kontradiksi nih dengan hadis yang sudah mungkin teman-teman hafal ya di luar kepala. Dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu benar meskipun itu pahit rasanya. Akan tapi dalam Ihya tadi yang seperti disampaikan oleh istri saya tadi, bahwasanya ada 3 kebohongan putih ya. Kebohongan putih ini tadi, yang pertama seorang suami berbohong dalam rangka sekali lagi menyenangkan hati istrinya. Ini bahaya digoreng. Nanti saya jelaskan kenapa diperbolehkan ini. Yang kedua, diperbolehkan seseorang berbohong dalam rangka untuk melerai pertikaian, ya kan? Yang ketiga apa tadi? Bohong kepada anak kecil juga. Berbohong kepada anak kecil dalam tujuan agar anak ini terhindar dari mara bahaya yang akan terjadi. Nah, dalam konteks yang pertama ini, kenapa seorang laki-laki suami diperbolehkan untuk berbohong kepada istrinya? Konteksnya bukan berarti bohong dalam arti sebenarnya. Contohnya seperti ini, dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah dikatakan waktu itu istri beliau memasak. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasulullah, apakah masakan saya enak? Sebenarnya masakannya tidak enak, tapi Rasulullah mengatakan silahkan dicoba makanannya, ya. Kemudian istri beliau mencoba dan ternyata rasanya terlalu asin. Ini dalam konteks seperti ini berarti bukan berarti menjadikan dalih bagi laki-laki untuk membohongi istrinya. Ini jangan dipelintir ya, bahaya. Soalnya ini yang konteks yang pertama ini bahaya, menjadi jurus bagi para laki-laki untuk membohongi istrinya. Bukan seperti itu, akan tapi ketika dalam rangka menyenangkan istri, yang contoh tadi istri sudah memasak capek-capek nih, ketika kemudian misalnya suami jujur, masakanmu nggak enak, terlalu asin, terlalu pedas, kira-kira sebagai istri misalkan nih, gimana perasaannya? Ya tentu sakit hati. Nah, sakit hati dan marah. Maka dalam hal menyenangkan hati istrinya karena sudah mau memasak, karena seperti yang sudah di konten yang kemarin pernah dibahas juga, bahwasanya memasak ini adalah
salah satu kewajiban yang sebenarnya menjadi kewajiban dari laki-laki. Akan tapi ketika istrinya mau masak, sebuah pahala yang besar dan perlu diapresiasi ketika istri memasak dengan cara memberikan pujian. Meskipun misalkan rasanya tidak enak, apalagi kalau masaknya udah enak seperti saya, pasti harus dipuji seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dalam melerai sebuah pertikaian, ya, dalam melerai pertikaian, bahkan di riwayat yang lain mengatakan dalam sebuah pertempuran, ada sebuah pertempuran atau misalkan dalam pertandingan sepak bola lah, ada duel dua tim. Kira-kira kalau kita terlalu jujur ditanya strategi tim kamu apa nanti? Oh, strategi kita mungkin mengandalkan serangan balik. Ya udah ketahuan dong strateginya. Bagaimana kita mau menang? Ya jadi jangan jujur-jujur amat. Misalkan konferensi pers pun di pre-match sebelum pertandingan, saya pikir semua pelatih, semua official tidak akan jujur-jujur banget. Paling kita bilang tim kita akan all out menyerang, tim kita akan seperti tidak, semua dibocorkan. Akan dibocorkan bahaya strategi ini. Kemudian ketiga tadi dengan diperbolehkan dengan madorot, menghindari madorot tadi, ketika misalkan seorang anak ketika tidak diembel-embeli hal-hal, misalkan orang tua dulu misalkan tidak boleh keluar malam nanti ada apa, bukan bermaksud bukan membohongi dengan menakut-nakuti sebenarnya, tapi karena harusnya ini bisa disampaikan dengan yang baik, dengan cara, oh nak, kalau keluar malam itu nggak baik untuk kesehatan, angin malam itu nggak baik. Tapi orang dulu cenderung, mohon maaf dengan segala hormat, nanti kalau malam banyak yang gangguin, genderuwo segala macam, meskipun dia dalam konteks dalam ilmu yang lain, dalam ilmu yang kasat mata, ini memang kita hidup berdampingan dengan makhluk selain manusia, kan. Tapi ketika disampaikan di generasi sekarang kayaknya kurang relate. Jadi ada hal-hal yang perlu diluruskan, meskipun itu benar, meskipun ini ada kaitannya dengan hal-hal mistis ataupun tidak. Saya pikir generasi sekarang lebih relate dengan mengatakan yang sebenarnya, seperti itu. Jadi maksudnya kita harus lebih kreatif gitu ya dalam menyampaikan segala sesuatu. Iya, jadi kalau orang dulu lebih ke bilang kualat, pamali. Lebih ke menakut-nakuti. Ini lebih cenderung generasi, apalagi generasi saya yang lebih kolonial, kalau saya lebih milenial gitu. Cenderung ditakut-takuti dengan beberapa hal gitu. Jadi memang meskipun itu untuk kemaslahatan dan kebohongan itu diperbolehkan demi menjaga si anak itu sendiri, tapi kita mungkin harus lebih kreatif ya dalam menyampaikan segala sesuatunya. Karena jika ditakut-takuti mungkin akan berpengaruh kepada mental seorang anak yang akhirnya dia menjadi penakut dan dia akhirnya tidak berani melakukan hal-hal yang seharusnya di situ membutuhkan keberanian lebih. Iya, mungkin berangkat dari hadis tadi, qul haqqo wa la kanamurun, ini lebih, anak sekarang itu lebih kayak diperjelas tuh lebih manut daripada kayak ditakut-takuti kayak tadi. Jadi berdasarkan yang disampaikan tadi di Ihya Ulumuddin, bahwasanya memang ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan, akan tapi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya qul haqqo wa la kanamurun ini bisa menjadi sebuah pijakan bagi kita agar diusahakan untuk senantiasa jujur dalam beberapa kondisi yang memang di situ tidak mewajibkan kita untuk ada ilat berbohong, seperti yang disampaikan tadi.